Waambe sosok nenek berusia 50 tahun hidup memprihatinkan. Waambe yang mestinya sudah menikmati hidup di masa tuanya, itu tidak berlaku di kehidupannya saat ini. Waambe harus berjuang hidup bersama dua anaknya. Ia pun terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Usai suaminya Laoderoye meninggal 2021 lalu, tak hanya menjadi tulang punggung, nenek Waambe dan kedua anaknya harus menempati gubuk reot yang nyaris roboh dan tak layak huni. Diketahui nenek Waambe tinggal di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Sultra. Tepatnya ia menempati gubuk reot ini di Jalan Setapak samping kantor Kelurahan Lalodati di ujung lorong Masjid Al-Halim. Rumah yang dihuni bersama keluarganya nyaris rubuh dimakan usia. Waambe yang menyandang status janda harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mirisnya dalam kesehariannya, Waambe terpaksa bekerja sebagai buruh pabrik roti dengan upah Rp25.000 per hari. Untuk makan saja sulit dengan upah seperti itu. Apalagi untuk merenovasi gubuk reot yang ditinggalinya saat ini ia sudah tak mampu. Dari foto rumah tempat tinggal Waambe, terlihat dindingnya yang terbuat dari papan sudah tak utuh lagi karena lapuk. Atapnya tampak mengalami kebocoran di mana-mana, sering membuat Waambe dan keluarganya kebasahan saat turun hujan. Di bagian luar gubuk berukuran 5,6 meter itu terdapat beberapa tiang penyangga, sengaja dipasang untuk mengantisipasi rumah tersebut roboh. Sementara upah sebagai buruh pabrik roti harus ia sisipkan untuk biaya sekolah anak keduanya yang saat ini duduk di bangku SMA. Kadang dalam satu hari saya harus menahan lapar. Prinsip saya biar susah makan yang penting anakku bisa sekolah, kata Waambe. Senin 20 atau 6. Waambe bercerita, kondisi keluarganya terpuruk setelah suaminya meninggal pada Februari 2021 lalu. Namun demikian, dia tetap semangat berjuang melawan kerasnya hidup. Di sisi lain, dia juga berharap rumahnya mendapat perhatian dari pemerintah maupun kaum dermawan. Kalau bisa minta tolong saya juga dibantu untuk keringanan SPP-nya anakku, ucapnya. Waambe juga menyebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan bantuan rehab rumah padahal sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah setempat. Untuk itu, ia berharap ada tangan-tangan dermawan yang bisa membantunya, terutama rumah dan kebutuhan sekolah anaknya. 20 tahun. Tapi memang ini dibangun waktu pas sudah berkeluarga atau memang di rumah dari orang tua atau bagaimana? Oh, ini dibangun berarti sudah berkeluarga bukan rumah dari orang tua. Ini sebelumnya belum pernah memang ada dari pemerintah mau datang kasih bantuan kalau ada dengan rumah. Cuma papan. Oh, cuma papan. Iya. Pernah dikasih bantuan papan. Itu kalau masih ingat tahun berapa itu anunya? Lama Midi sudah lama. Oke. Ada ini hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun di. Ada jadi apa aktivitasnya? Tegali lengkuas. Oh, untuk menutupi Iya. itu kita cari. Terus dijual di lengkosnya dijual di pasar. Iya, dijual di pasar. Kalau diring sama orang yang pergi di pasar. Bu, dari hasil jual lengkuas itu menutupi enggak kebutuhan itu? Iya, kadang-kadang juga menutupi. Almarhum bapaknya mau 4 tahun nih. 4 tahun Midi. Iya. Dan tiap hari gaji cuma per hari itu gaji per hari. 50.000. Terdengar infonya Bu, anak yang Ibu anaknya sekolah di SMA mana Bu? Yang kakak sudah tamat SMA 7. Ini adanya lagi SMA 7 sudah kelas 2. Dia lagi kelas 2. Iya, SMA 7. Tidak ada bantuan dari sekolah. Biasa kan ada Iya, ada juga. Kalau iya ada juga. 1 juta lebih itu hari. Itu tapi saya tidak dapat. Iya, dia dapat. Bu, kalau PKH dapat ya Bu? Iya, dapat 500. Kan cuma 1 orang.
Tapi kebetulan ini kita libur terus 1 minggu. Hmm. Tidak kerja. Pabrik roti. Iya, pabrik roti dia di BTN apa balik itu. Di mana tuh pabrik rotinya di Di BTN apa balik. berapa gajinya? Berapa gajian per Ya cuma 50 satu hari. 50 satu hari. selama yang kemarin ini? Tapi setelah libur ini berarti belum. Tidak ada lagi nih yang gaji. Oh, gaji per hari deh. Per hari. Aku terus di rumah juga. Mudah-mudahan ada perbaikan. Pakai apapun abang kan nanti saya ngartikan saja. Dia sudah datang ke sini melihat sendiri fisik. Memang ini perlu dibantu, perlu dia yang karena itu sudah termasuk rumah tidak layak huni karena kondisinya sudah pada lapuk dan sudah rusak sebagian. Jadi memang harus mendapat sentuhan untuk rumahnya ini. Kapan kira-kira bisa direalisasikan soal Realisasi pembantuannya. Harapan kami secepatnya. Kita sudah koordinasi dari beberapa minggu yang lalu, sudah janjian. Terakhir tadi saya janjian dengan Pak Kabid Perumahan untuk turun langsung asesmen. Beliau asesmen langsung lokasinya untuk menilai apakah ini menjadi prioritas atau tidak. Secara teknis di Dinas Perumahan. kalau menurutnya kita ini apakah layak mendapatkan bantuan atau seperti apa begitu? Kalau menurut saya ya prioritas ini. Kalaupun misalnya antara 1 sampai 10 ya ini nomor 1 ini. Kalau bisa. Ya. Pak, kalau yang terkait persoalan pendidikan anak ini bagaimana? Ya, untuk pendidikan anak mungkin nanti ibu ini bisa lapor ke Palura bisa buatkan surat keterangan tidak mampu. Nanti kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Karena SMA ya Bu? SMA, oh iya. Nanti kita melapor ke Diknas Provinsi berarti, karena SMA di bawah Diknas Provinsi. Nanti dibantu dengan teman-teman Puskesos yang ada di sini, karena sepertinya ada program untuk anak-anak yang tidak mampu itu. Oh ya, oke siap. Istilahnya puskesmas saya sosial itu yang bisa menanganinya. Itu langsung lagi dari Dinsos Pak. Ya maksudnya terkait ini kan saya lihat persoalan beasiswa lah, mungkin ada tidak usulan beasiswa. Ini kan saya lihat informasi yang kami dapatkan pendapatannya cuma 25.000 per hari. Ya itu solusi dari sisi pendidikan anak. Mudah-mudahan nanti saya upayakan juga Pak, artinya kepada yang berpihak Pak. Artinya kalau usulan itu kita akan kalian kumpul datanya. Setelah itu di mana kita mau bawa. Jadi saya harus bertanya dulu kira di mana bapasnya. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Pak Abi. Untuk saya sudah masuk 2 tahun ini jadi lurah di sini, baru 1 kali Pak. Artinya untuk tapi yang dari Kodim itu. Kalau dari pemerintah kota sendiri? Pemerintah kota sendiri belum, kalau saya dudukin sebagai lurah di sini. Belum pernah ada bantuan beda rumah begitu ya? Belum. Bapak menjabat lurah dari kapan? Dari 2020 bulan 6. 2026. Tapi semenjak itu tidak ada Semenjak itu tidak ada bantuan dari kerja lurah di sini, baru yang dari pihak Kodim itu yang adakan di sini cuma 3 rumah. kapan itu? Kapan itu kalau itu? 2021. Selain beda rumah tidak ada bantuan lain yang Bantuan lain itu kalau namanya baru mampe ini semua ada kartunya, ada bantuan seperti yang lain-lain itu selalu masuk Pak. begitu. Ada. Ini hanya istilahnya waktu kemarin kan 2020 itu masih ada suaminya, dari 2021 meninggal suaminya, maka kondisi rumahnya artinya saya memperhatikan kasihan. Jadi sudah begini keadaannya. Tidak ada hal-hal lain, istilahnya bilang, loh ini Paluran tidak diperhatikan warganya. Tidak ada yang lain gitu. Hanya kita maksudnya laporkan, kalau saya tidak laporkan, kenapa Paluran tidak laporkan warganya? Sementara ini kondisinya memperhatikan. Kita ketemu langsung dengan Pak Kabid, Kabid Perumahan. Kapan itu Pak? 2 minggu lalu. Oh baru 2 minggu yang lalu. Ya, setelah itu saya masuk lapangan, diperintahkan untuk kumpul berkasnya, termasuk foto-foto rumah secara keseluruhan. Itu sudah laksanakan. Setelah itu sudah di store juga di sana. Untuk di kelurahan ini sudah berapa rumah yang mendapatkan bantuan beda rumah? Di 03 di sini terdapat 1 rumah yang istilahnya
mau diperbaiki lah, bukan beda macam tapi mau diperbaiki karena kondisinya rumah sudah tidak layak lagi untuk mau ditinggalin. Jadi Pak Lurah sudah 2 kali konfirmasi dengan pihak di atas. Sekarang ada Pak Camat di sini, ya kita saksikan bersama. Nah, Pak Camat langsung dia menelpon ke dinas perumahan itu. Besok katanya akan mau turun lapangan, mau lihat. Di sini saya sudah upayakan juga sama Ibu RT kerjasamanya dengan warga. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sedikit pun misalnya donasinya mereka. Mudah-mudahan bisa ada bantuan sedikit. Pak Lurah tetap siap menunggu yang dari perumahan itu. Katanya informasinya besok. Kita sampaikan sudah 2 kali pengusulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.